Saat video ini dibuat, 1 dolar Singapura bernilai sekitar 13.800 rupiah, sementara 1 ringgit Malaysia bernilai sekitar 4.366 rupiah. Sedangkan rupiah Indonesia, nilai nominalnya terlihat jauh lebih besar dibandingkan kedua mata uang ini. Tapi kenapa nilai mata uang ini bisa berjalan di jalur yang berbeda? Dan untuk memahaminya, kita harus mundur ke masa ketika tiga negara ini mulai mengambil jalan yang berbeda. Indonesia melewati masa-masa paling genting di awal kemerdekaan, dari masa Soekarno yang menghadapi tekanan ekonomi besar hingga era Soeharto yang membawa fokus baru pada stabilitas dan pembangunan. Di sisi lain, Malaysia mengambil jalur yang berbeda, dari masa Tunku Abdul Rahman hingga era Mahathir Mohamad yang mendorong pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi. Sementara Singapura, setelah berpisah dari Federasi Malaysia pada tahun 1965, negara kecil ini membangun ekonominya dengan mengandalkan perdagangan dan investasi asing. Di bawah Lee Kuan Yew, fondasi itu pun mulai dibangun, lalu dilanjutkan oleh Goh Chok Tong. Di video ini, kita tidak akan membahas rumus ekonomi yang rumit. Kita akan melihat bagaimana pilihan dan keputusan politik para pemimpin ini membentuk arah ekonomi negaranya masing-masing. Karena nilai mata uang yang kita lihat sekarang ini bukan muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari pilihan sejarah. Sebelum merdeka, Indonesia, Malaysia, dan Singapura belum memiliki mata uang sendiri. Sistem keuangan mereka masih mengikuti aturan negara kolonial yang menguasai wilayah tersebut. Di Indonesia, Belanda menggunakan gulden sebagai mata uang utama. Sementara di Malaya dan Singapura, Inggris menggunakan dolar British Malaya. Namun, semuanya berubah ketika Jepang datang pada masa Perang Dunia Kedua. Jepang menghapus penggunaan mata uang kolonial dan mulai menerbitkan uang mereka sendiri. Di Indonesia, Jepang mengedarkan rupiah Jepang. Sedangkan di Malaya dan Singapura, Jepang menerbitkan mata uang yang kemudian dikenal masyarakat sebagai dolar pisang karena terdapat gambar pohon pisang pada uang tersebut. Pada awal pendudukan, Jepang berusaha membuat mata uang ini terlihat stabil. Nilainya bahkan ditetapkan setara dengan mata uang lama, yaitu 1 dolar Jepang setara dengan 1 dolar British Malaya. Namun masalah muncul karena Jepang mencetak uang dalam jumlah besar tanpa didukung cadangan emas. Akibatnya, jumlah uang beredar melonjak dan terjadi inflasi yang sangat parah. Nilai uang Jepang terus jatuh. Menjelang akhir perang, masyarakat mulai menganggapnya sebagai uang yang hampir tidak berharga, sehingga muncul sebutan uang pisang. Ketika Jepang kalah pada tahun 1945, uang tersebut pun ikut runtuh. Krisis ekonomi pun terjadi, dan tiga wilayah ini harus membangun kembali sistem keuangan mereka dari titik awal. Pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew mengumumkan keputusan yang mengubah sejarah. Singapura resmi berpisah dari Federasi Malaysia. Saat itu, negara kecil ini tidak memiliki sumber daya alam, tidak punya lahan pertanian luas, tidak memiliki cadangan minyak besar, dan kebutuhan air bersih pun masih bergantung pada Malaysia. Banyak yang meragukan apakah Singapura bisa bertahan. Namun, dari kondisi sulit itu, pemerintah Singapura mengambil beberapa keputusan besar. Pertama, mereka membangun pemerintahan yang bersih melalui penguatan CPIB. Lembaga ini diperkuat untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang dipercaya. Bagi Singapura, investor tidak akan datang jika hukumnya tidak jelas. Kedua, Singapura membuka pintu bagi investasi asing melalui kebijakan Economic Development Board yang didirikan pada tahun 1961. Melalui EDB, Singapura aktif menarik perusahaan internasional untuk membangun pabrik, membuka lapangan kerja, dan membawa teknologi baru. Dan yang ketiga, Singapura membangun kekuatan dari perdagangan. Pelabuhan Singapura diperluas dan menjadi salah satu perdagangan dunia. Strategi ini membuat ekonomi Singapura tumbuh cepat. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan dolar Singapura? Yang jelasnya begini, karena nilai sebuah mata uang bergantung pada kepercayaan. Ketika perusahaan dunia percaya berinvestasi di Singapura, ketika perdagangan terus berjalan, dan ketika ekonomi tumbuh stabil, kepercayaan terhadap dolar Singapura ikut meningkat. Singapura tidak memiliki minyak atau tambang besar untuk memperkuat negaranya. Mereka membangun kekuatan dari hal lain, stabilitas, perdagangan, dan kepercayaan dunia. Dan keputusan yang dibuat setelah 1965 ini yang menjadikan Singapura salah satu alasan kenapa dolar Singapura hari ini menjadi salah satu mata uang terkuat di Asia Tenggara. Ketika Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan yang sangat berat, Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Namun keputusan ini bukan muncul secara tiba-tiba. Sejak bergabung pada 1963, hubungan antara pemerintah Malaysia dan Singapura semakin tegang. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan visi politik. Lee Kuan Yew membawa gagasan Malaysia menjadi negara multirasial, di mana warga Melayu, Tionghoa, dan India memiliki kedudukan politik yang sama. Untuk memperjuangkan gagasan itu, Lee membentuk Malaysia Solidarity Convention. Namun, bagi para pemimpin Melayu di United Malay National Organization, gagasan tersebut dianggap mengancam dalam Konstitusi Federal Malaysia yang memberikan perlindungan khusus bagi Bumi Putra. Perbedaan ini bukan hanya perdebatan politik. Ketegangan antara kelompok Melayu dan Tionghoa semakin membesar hingga
hingga terjadi kerusuhan rasial pada 1964. Bagi Tunku, situasi ini sangat berbahaya. Malaysia yang masih muda bisa menghadapi perpecahan yang jauh lebih besar. Karena itu, Tunku mengambil keputusan yang sulit, memisahkan Singapura demi menjaga kestabilan negara. Namun, pemisahan politik tidak langsung memutus hubungan ekonomi. Saat itu, Malaysia dan Singapura masih menggunakan sistem mata uang yang sama, yaitu dolar Malaya dan British Borneo. Awalnya, ada usaha untuk mempertahankan hubungan moneter setelah perpisahan, tapi perbedaan kepentingan membuat rencana itu gagal. Malaysia ingin memiliki kendali penuh atas kebijakan keuangannya. Akhirnya, pada 12 Juni 1967, Malaysia menerbitkan mata uang nasionalnya sendiri, Ringgit Malaysia. Menariknya, saat pertama kali lahir, ringgit belum langsung berbeda jauh dari Singapura. Melalui Interchangeability Agreement, 1 ringgit Malaysia setara dengan 1 dolar Singapura dan 1 dolar Brunei. Pemerintah juga menjaga kestabilan mata uang dengan dukungan cadangan devisa dan hubungan dengan mata uang internasional seperti pound sterling dan kemudian dolar Amerika Serikat. Ringgit lahir bukan hanya sebagai simbol kemerdekaan ekonomi. Ia lahir dari sebuah rangkaian keputusan politik dan menariknya, mata uang yang dulu pernah bernilai sama dengan dolar Singapura akhirnya berjalan ke arah yang berbeda. Di saat Malaysia dan Singapura memilih membangun ekonominya dengan cara mereka masing-masing, Indonesia mengambil jalan yang berbeda. Pada awal 1960-an, di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia membawa semangat anti-barat yang sangat kuat. Bagi Soekarno, kemerdekaan bukan hanya soal bendera dan pemerintahan sendiri. Indonesia juga harus berdiri tanpa bergantung pada kekuatan asing. Karena itu, banyak perusahaan Belanda dinasionalisasi, pengaruh asing dibatasi, dan Indonesia mengambil posisi penting dalam gerakan non-blok. Namun di balik semangat politik besar itu, ekonomi mulai menghadapi tekanan yang besar. Pemerintah menjalankan berbagai agenda besar, mulai dari operasi Trikora untuk merebut Irian Barat hingga konfrontasi Indonesia-Malaysia. Masalahnya, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Sementara itu, produksi dalam negeri melemah dan pemasukan negara tidak mampu mengejar kebutuhan yang terus meningkat. Ketika kondisi semakin sulit, pemerintah mengambil jalan yang berbahaya, mencetak uang dalam jumlah besar untuk biaya pengeluaran negara. Awalnya terlihat seperti solusi cepat, namun dampaknya perlahan terasa. Jumlah uang bertambah, sementara barang yang tersedia tidak cukup. Harga naik semakin cepat, dan akhirnya rupiah kehilangan kekuatannya. Pada tahun 1965, inflasi Indonesia melonjak hingga ratusan persen. Puncaknya terjadi pada 13 Desember 1965. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Sanering. Bagi masyarakat, ini bukan sekedar perubahan angka. Banyak orang melihat nilai simpanan mereka menghilang dalam waktu singkat. Krisis ekonomi ini menjadi salah satu alasan Indonesia harus mengubah arah. Ketika Soeharto mulai memimpin pada 1966, kebijakan ekonomi Indonesia berbalik arah. Konfrontasi dihentikan, hubungan dengan dunia internasional dipulihkan. Major General Soeharto dan Indonesia kembali bekerja sama dengan lembaga keuangan global. Salah satu langkah pentingnya adalah Undang-Undang Penerbangan Modal Asing pada tahun 1967, dan Indonesia kembali membuka pintu bagi investasi asing. Seperti yang sudah aku ceritakan, Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebenarnya pernah berada di titik yang sama. Tapi setelah itu, para pemimpin ini mengambil keputusan yang berbeda. Perbedaan pertama ada pada cara mereka menjaga nilai mata uang. Indonesia pernah melewati masa ketika rupiah menjadi korban. Pada akhir era Soekarno, pemerintah menghadapi beban besar akibat proyek seperti Trikora dan konfrontasi Malaysia. Ketika pemasukan negara tidak mampu menutup kebutuhan, pemerintah menggunakan kebijakan pencetakan uang besar-besaran. Akibatnya, inflasi melonjak hingga ratusan persen. Setelah pergantian kekuasaan, kebijakan dari Soeharto pun berhasil menekan inflasi dan membantu memulihkan ekonomi Indonesia, sehingga kepercayaan terhadap rupiah perlahan membaik. Namun, nilai rupiah tidak pernah kembali seperti sebelum krisis. Jadi, kenapa rupiah kalah dari ringgit dan dolar Singapura? Bukan karena Indonesia tidak punya ekonomi besar. Perbedaannya adalah pilihan dari masing-masing pemimpin. Singapura membangun mata uang lewat kepercayaan, Malaysia menjaga mata uang lewat stabilitas dan kontrol. Sedangkan Indonesia harus membangun kembali kepercayaan setelah melewati beberapa krisis besar. Saat video ini dibuat, 1 dolar Singapura bernilai sekitar 13.800 rupiah, sementara 1 ringgit Malaysia bernilai sekitar 4.366 rupiah. Perbedaan ini bukan terjadi begitu saja. Angka di mata uang mereka adalah hasil dari keputusan sejarah yang berbeda.
Rupiah membawa jejak dari inflasi besar seiring 1965 hingga krisis 1998. Sementara Singapura membangun mata uangnya lewat stabilitas, investasi, dan kepercayaan dunia. Malaysia juga memilih jalur yang berbeda dengan menjaga ringgit melalui kekuatan perdagangan dan ekonominya. Tiga negara ini pernah memiliki akar yang sama, namun pilihan yang dibuat selama puluhan tahun yang lalu membuat nilai mata uang mereka berjalan di arah yang berbeda.